Shalom Tiberias. Kasih lu tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus, saudara. Kita bersama-sama tentunya mengucap syukur buat kesempatan yang Tuhan berikan kembali untuk setiap kita yang onsite maupun juga yang online untuk boleh kembali beribadah. Kita percaya saudara, tak ada satupun pertemuan ibadah yang sia-sia. Semuanya pasti mendatangkan kebaikan. Amin. Siap menyembah Tuhan pada siang hari ini, amin. Yang siap kasih tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus, saudara. Haleluya. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji Tuhan. Kita sama-sama tundukkan kepala, kita satu di dalam doa, saudara. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus Kristus untuk berkat kemurahan-Mu yang Engkau sediakan dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami begitu percaya ya Tuhan, kalau pada saat ini kami boleh hadir kembali Tuhan, boleh tersambung secara live streaming dalam ibadah-Mu yang dahsyat ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan bukan suatu kebetulan, tapi semua karena kasih Tuhan yang setia, karena kasih Tuhan yang nyata bagi setiap kami yang mengandalkan Tuhan. Apapun yang menjadi masalah kami Tuhan, kami mau letakkan sejenak di hadapan-Mu. Sebab di tempat ini, dimanapun kami berada, kami rindu memuji dan menyembah Tuhan. Berkati Tuhan ibadah ini dari pertama, pertengahan hingga pada akhirnya. Doa kami Tuhan Yesus, kerinduan kami ya Tuhan, yaitu Engkau memberkati setiap kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan pasti kuatkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan. Di dalam nama Yesus kami datang dengan percaya, kami siap melihat kuasa Tuhan dinyatakan di tempat ini. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Kita buka hati kita saudara, sama-sama kita sembah Tuhan. Yesus Tuhan, Kau selalu setia, janji-Mu di dalam hidupku. Dulu, sekarang, dan selamanya Kau Allah yang menopangku. Karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu, karena kekuatan-Mu, ku dijadikan baru. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Kami datang mengucap syukur Tuhan. Engkau yang selalu setia, Engkau yang selalu baik bagi setiap kami. Hanya Engkau yang selalu setia, serahkan hidup-Mu bagiku. Lewat kuasa darah-Mu Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Berikan ku kemenangan, karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu, karena kekuatan-Mu, ku dijadikan baru. Karena hanya lewat kasih-Mu Tuhan. Dengan percaya kami berikan iman ini Tuhan, dengan sungguh di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Karena kekuatan-Mu, ku dijadikan baru. Karena kasih-Mu. Saya undang kemari saudara, kita makin beri bersama-sama. Gereja Tiberias, angkat kedua tanganmu tinggi di hadapan Tuhan Yesus. Mari bangkit beri bersama-sama Gereja Tiberias. Katakan, karena kekuatan-Mu, ku dijadikan
kasih-Mu yang ajaib, melalui kuasa yang Kau berikan bagi setiap kami Tuhan. Ubahkan setiap kami Tuhan, karena Kau. Angkat tanganmu yang di rumah, angkat tanganmu saudara. Melalui anugerah Tuhan yang begitu indah, makasih Tuhan. Jadikan setiap kami yang datang siang hari ini Tuhan jadi baru, Tuhan pulihkan. Mari yang mau sama-sama kata, karena kasih-Mu, karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu, karena kekuatan-Mu, ku dijadikan baru. Yang rindu bersama-sama katakan, melalui kasih-Mu, karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu, karena kekuatan-Mu, ku dijadikan baru. Karena kasih-Mu Tuhan. Angkat tanganmu yang mau lebih lagi mengalami kasih Tuhan. Mari berserah. Karena kekuatan-Mu, ku dijadikan. Karena kekuatan-Mu Tuhan, karena kekuatan-Mu, ku dijadikan baru. Karena kekuatan-Mu, ku dijadikan baru. Yang mau dijadikan baru oleh Tuhan, berikan tepuk tangan yang paling meriah. Mari saudara, angkat kedua tanganmu, percayalah, berdoa sama Tuhan. Melalui kasih-Mu Tuhan, haleluya. Hatiku bersyukur Tuhan. Masing-masing berdoa, angkat kedua tanganmu. Mari sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, sungguh-sungguh percaya. Kau besar, Kau dahsyat, Kau ubahkan hidupku. Roh Kudus, haleluya. Makasih Tuhan, haleluya. Engkau angkat setiap beban kami Tuhan, Engkau merubah hidup kami Tuhan seutuhnya. Ubahkan hidupku. Biar pada siang hari ini Tuhan, hanya Engkau seorang ya Tuhan Yesus yang mengubahkan kehidupan kami. Ampuni setiap kami kalau hari-hari ini Tuhan kami mau cari alternatif yang lain ya Tuhan Yesus. Semuanya mengecewakan ya Tuhan. Hanya Engkau yang sejatinya memuaskan setiap kami. Angkat tanganmu sama-sama saudara. Katakan, karena kasih-Mu, anugerah-Mu. Amin Tuhan. Kekuatan dari surga, kuatan-Mu, ku di
dijadikan baru karena kasih-Mu, karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu, karena kekuatan-Mu, ku dijadikan baru. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya Tuhan. Engkau jadikan setiap kami baru Tuhan melalui kuasa-Mu yang sungguh luar biasa. Ini kami yang seutuhnya percaya kepadamu Tuhan. Siang hari ini hanya Engkau yang kami rindukan Tuhan. Di dalam nama Yesus, ini pujian kami, ini penyembahan kami. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Lebih meriah lagi, berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan kita Allah yang luar biasa. Selamat siang. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, siang hari yang indah ini, dimanapun kau berada, mari kita bangkit berdiri, bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Yang diberkati Tuhan, Gereja Tiberias, Kota Pandang, tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri di atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri di atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Mari Gereja Tiberias, di minggu yang pertama, di bulan yang baru ini, kita bersuka cita bagi nama Tuhan Yesus. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri di atas firman-Nya. Katakan bila hatimu seperti hatiku. Coba lihat kanan kirinya, engkaulah saudara dan dalam Yesus. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah.
Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Allah kita yang luar biasa. Terus bersyukur kepada Tuhan Yesus, amin. Karena Tuhan Yesus Allah kita yang begitu luar biasa. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sama-sama kita boleh katakan, datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, bersyukurlah, come on. Sebab Dia baik, bahwasanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya tuh selamanya kasih setianya. Haleluya. Gereja Tiberias, sama-sama katakan, datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, bersyukurlah, sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya kasih setianya. Mari bersyukurlah, bersyukurlah, sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya kasih setianya. Bahwasanya itu bahwasanya itu selama, bahwasanya itu selamanya kasih setianya. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Allah kita yang luar biasa. Kita boleh mengalami, kita boleh mengawali minggu yang pertama di bulan yang baru ini dengan penuh rasa bersyukur kepada Tuhan Yesus. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan kembali duduk. Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa kembali berjumpa dan melayani Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih. Sebelum kita dengar firman Tuhan pada siang hari yang indah ini, mari sama-sama kita saksikan video highlight dari khotbah gembala sidang kita, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, dengan tema firman Tuhan untuk menghadapi masa depan yang optimis. Selamat menyaksikan. Kondisi di dunia tidaklah pasti, ekonomi dunia tidak stabil dan tidak dapat diprediksi.
Jadi apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi masa depan di dalam hidup ini, yaitu kita harus optimis. Kita jangan takut untuk menghadapi masa depan, saudara sekalian. Jadi untuk menghadapi masa depan dengan optimis, yaitu jangan takut, terus beriman kepada Tuhan Yesus. Cari kerajaan Allah terlebih dahulu. Ingat perkara-perkara yang di atas terlebih dahulu, baru kita lakukan apa yang menjadi bagian kita di dunia itu. Ya, dengan melakukan hidup dalam kekudusan. Kuduskan diri kita dengan hidup di dalam kekudusan, dan kita lupakan masa lalu, jalani masa kini, dan fokus kepada masa depan. Dan kemudian jadilah orang yang tulus hati dan jujur. Jadi kejujuran merupakan sikap moral yang berasal dari hati yang bersih, yang diterjemahkan dalam perkataan dan perbuatan. Bukti bahwa kita takut akan Tuhan adalah menghormati Tuhan dengan bersikap jujur. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Khotbah gembala sidang kita, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, selengkapnya dapat dilihat di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Sebelum kita dengar firman Tuhan, izinkan kami untuk membacakan suara gembala bagi setiap kita semua. Suara gembala Ibu Pendeta Darniati Pariaji dengan judul Memiliki Hubungan yang Dekat dengan Tuhan. Romawi yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus berkati kami semua senantiasa hidup dalam pertobatan, agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Yang sakit disembuhkan, yang beban berat diberikan kelegaan, yang belum punya keturunan diberi keturunan ilahi, punya rumah di bumi, punya rumah di sorga. Hidup di bumi ini seperti di sorga dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Romawi yang kedua, memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Ada 4 hal untuk kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. 1, selalu dalam kesetiaan kepada Tuhan. Mazmur 145 ayat yang ke-18. Saat kita mengalami kesulitan atau kegembiraan, sakit atau sehat, dalam kegagalan atau keberhasilan, hendaklah kita berusaha semakin dekat dan setia kepada Tuhan. Kita harus yakin bahwa apapun yang terjadi, Tuhan selalu dekat dengan kita, setia menuntun dan menguatkan kita. Tuhan dekat dengan orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. 2, hati dan pikiran kita selalu lekat dengan Tuhan. Matius 22 ayat 37. Hal yang paling utama dalam membangun hubungan dengan Tuhan adalah mempersiapkan hati dan pikiran kita. Mempersiapkan hati dan pikiran berarti mencurahkan segenap hati, jiwa, raga, dan pikiran kita untuk membangun hubungan dengan Tuhan. 3, selalu pelajari firman Tuhan. 2 Petrus 1 ayat 19. Firman Tuhan memuat pemikiran-pemikiran Tuhan. Agar hubungan kita dengan Tuhan bertumbuh, kita perlu membaca dan mempelajari firman-Nya setiap hari, sehingga kita semakin memahami apa yang menyenangkan Tuhan dan apa yang membuat Tuhan murka atau sedih. 2 Timotius 3 ayat 16 sampai dengan 17. 4, berdoa selalu dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan sepenuh hati. Mazmur 34 ayat yang kedua. Berdoa sungguh-sungguh merujuk kepada hubungan anak dengan Bapa. Artinya kita menghormati Tuhan layaknya sikap seorang anak kepada ayahnya. Doa yang dalam menunjukkan kesungguhan hati kita untuk percaya Tuhan akan memberikan jawaban terbaik seturut kehendaknya. Doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman Tuhan, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau, dan tidak mendukakan hati sesama.
Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga, kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14 sampai dengan 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman Tuhan dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian pembacaan suara gembala pada siang hari yang indah ini. Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sebelum kita dengar firman Tuhan, mari sama-sama Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat Tuhan yang terkasih, kita menyaksikan video in memoriam dari mendiang Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, yaitu Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, yang telah dimuliakan berpulang ke rumah Bapa di sorga pada tanggal 5 Mei 2022, agar kita terus mengenang, tidak pernah lupa akan teladan kehidupan, iman, dan legasi yang diberikan kepada kita di Gereja Tiberias Indonesia. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberi perintah kepada saya, Pariaji, kembalikan kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan. Di akhir zaman ini kita dijanjikan yang terima minyak dan anggur tidak dirusakkan. Dan saya harus masuk kerajaan surga. Anda dan saya, kamu akan masuk kerajaan surga. Amin. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita boleh siapkan hati kita dengar firman Tuhan. Hidupku hanya oleh darah Yesus. Come on. Oh, darah Tuhan.
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada siang hari ini kami mengucap syukur atas kemurahan dan kebaikan hati Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur atas ibadah yang pada saat ini, siang ini, kami dimampukan untuk memuji, menyembah, bahkan memuliakan nama Tuhan. Kami mendengarkan sabda firman Tuhan. Berkati kami dengan kuasa-Mu. Kami menjadi tanah yang baik, yang mendengar dan menyimpan dan menjalankan firman itu dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan baik, Tuhan memberikan berkat, kesembuhan, pertolongan, bahkan mujizat Tuhan berikan, Tuhan sediakan bagi kami semuanya. Kami sambut firman Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, katakan semua saudara. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Shalom, apa kabar? Sehat semuanya? Baik, kita akan buka firman Tuhan dalam kitab Mazmur 46 ayat 1 sampai yang ke-4. Mazmur 46 ayat 1 sampai 4. Saya ayat 1, saudara ayat 2. Kita bersaut-sautan sampai ayat yang ke-4 saja. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Ayat 2 saudara, 3, 4. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Ayat 4 saudara. Puji Tuhan. Saudara-saudara, dikatakan dalam firman Tuhan ini, pemazmur mengatakan dalam ayat 2, dikatakan dalam firman Tuhan ini, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Allah kita adalah Allah yang selalu menolong. Camkan baik-baik di sini saudara, Allah kita selalu menolong dalam keadaan apapun juga saudara. Tadi saya lihat video Ibu Gembala mengatakan bahwa zaman ini sekarang zaman ketidakpastian. Ya, ekonomi, bahkan hal-hal yang lain saudara-saudara. Dan nubuat firman Tuhan mengatakan bahwa di akhir zaman ini akan terjadi masa yang sukar. Tapi saudara-saudara, sebagai orang anak Tuhan, sebagai umat pilihannya, jaminan adalah firman Tuhan dikatakan dia sebagai penolong. Katakan amin saudara. Sebagai apa? Penolong. Kita pasti ditolong sesulit-sulit apapun yang kita hadapi ke depan ini, dia pasti menolong kita. Dikatakan dalam firman Tuhan di sini dalam ayat yang kedua, dalam kesesakan, kesulitan, tidak ada jalan keluar, jalan buntu, ya, depan sesak, belakang sesak, kanan kiri, nggak bisa nolong kita. Kalau udah seperti ini saudara-saudara, orang apa? Stres pasti. Mari saudara-saudara, wajah kita naikkan ke atas. Dia sebagai penolong. Nggak ada yang amin. Sebagai apa? Penolong. Saya nggak tahu masalah saudara pada saat ini. Kesesakan apa? Utangkah? Ekonomikah? Rumah tanggakah? Aduh pusing pak sekarang pak. Aduh zaman ini pak, aduh sukar hidup saya. Banyak yang mengeluh. Dan penderitaan di mana-mana terjadi saudara-saudara. Ya, dari wajah saudara saya lihat ada yang ngalamin masalah yang mungkin berat sekali. Kemana-mana nggak bisa pak. Ya, tapi kita punya Tuhan yang pasti menolong kita. Amin. Amin. Semua dong ngomong amin ya. Saudara jangan diam aja. Jadi saudara-saudara dengar firman Tuhan ini, responi firman Tuhan itu supaya jadi bukti bahwa kita ditolong sama Tuhan.
Perlunya dengar firman Tuhan tuh respon dan mengaminkan. Gak tahu dari mana pertolongan. Kalau orang sudah ngomong bicara tentang utang, ekonomi, aduh gak tahan. Kemana ya saya mesti cari jalan keluar ya? Minjem sana, minjem sini, minjem sana, minjem sini, aduh makin tinggi. Yang kita hadapi pada saat ini banyak seperti orang seperti itu. Tapi saudara, Tuhan banyak cara untuk menolong kita, anak-anaknya. Saya punya banyak pengalaman tentang bagaimana ditolong sama Tuhan. Semua kita pernah jalan buntu. Semua manusia. Baik Daud, Abraham di sini, tokoh-tokoh iman dalam Alkitab, bahkan Rasul Paulus mengalami jalan buntu. Tapi di Alkitab saya, saudara, dalam kita saudara-saudara, disinilah pertolongan Tuhan dinyatakan, saudara-saudara. Jangan takut kehidupan yang mungkin ngeri-ngeri di depan ini. Makanya orang Kristen tuh ngeri-ngeri sedap. Sedapnya di belakang, tapi dilaluinya dengan ngeri-ngeri, saudara-saudara. Karena apa? Kata kesesakan ini, saudara. Kalau nggak ada ayat ini, saudara, mungkin kita digaransinya bagaimana? Garansi ayat apa? Garansi hidup bagaimana, saudara? Hanya garansi dari Tuhan yang mampu menolong kita, saudara. Itu, saudara. Saya percaya, saudara di tempat ini sudah mengalami pertolongan Tuhan. Tapi mungkin saudara ke depan ini ragu, Tuhan tolong saya nggak di masalah ini sih, gitu. Tolong saudara lihat ke belakang, meriwain ke belakang. Kalau dulu Tuhan tolong saya, masa kan ke depan ini saya nggak ditolong sama Tuhan? Itu bahasa-bahasa itu seperti itu. Tolong wajah saudara jangan ada yang begini. Tolong wajah saudara tegak semua begini. Tanda saudara meresponi, jangan begini saudara, amin. Berarti saudara sedang nonton saya, ya Pak, Bapak nggak tahu masalah saya Pak, Bapak mah enak Pak ngomong Pak. Sekali lagi, saya pernah ngalamin juga jalan buntu kehidupan ini. Gak ada yang bisa nolong. Gak ada yang bisa nolong. Saya teringat dulu bangsa Israel, saudara. Keluar dari Mesir, di depan laut Teberau, di belakang tentara Firaun, yang siap ingin membunuh bangsa Israel. Saudara-saudara, di depan laut tenggelam. Di belakang ada pasukan membunuh, ingin membunuh umat Tuhan pada saat itu. Dan di Israel pada saat itu ketakutan, panik. Sangat panik, sampai Musa disalahin. Musa, engkau bawa kami kemana? Emang gak ada kuburan lagi di Mesir? Sampai begitu ngomongnya. Tapi Musa gak panik. Musa punya pengalaman ditolong Tuhan. Tuhan katakan sama Musa, Musa, angkat tongkatmu itu. Hadapi laut itu. Kalau saudara membayangkan depan laut, belakang tentara Firaun, bisa bayangkan dulu bagaimana. Yang ada apa? Kematian, kematian, kematian. Di depan utang, di belakang debt collector, pusing nggak saudara? Pusing nggak? Kanan kiri nggak ada yang bantu, pusing nggak? Seteres kita. Tapi Tuhan tolong nggak? Tuhan tolong nggak? Tuhan tolong. Dibuka. Dan bangsa Israel jalan, saudara-saudara. Dan pertolongan Tuhan itu sempurna, luar biasa. Kenapa saudara-saudara? Saudara pernah ngalamin kebanjiran nggak, saudara? Kebanjiran ada lumpur kan? Kebanjiran ada lumpur. Kira-kira kalau ada kebanjiran, ada lumpur, kira-kira lumpurnya itu bisa hilang berapa? Bisa lama? Bisa 2 minggu, sebulan ya. Ini bayangin laut dibelah dan laut tuh kering gitu. Bayangin saudara-saudara, kalau laut dibelah dan lumpur masih ada, kira-kira jalannya begini nggak saudara? Nggak nyampe, keburu mati saudara sama tentara Firaun. Tapi Tuhan tuh kalau menolong sempurna dan mantap. Tangannya semua begini semua, 3, 4. Sempurna dan mantap.
Yang nggak gini nggak ditolong Tuhan loh. Sekali lagi semuanya 3, 4. Sempurna dan mantap. Semua saudara ditolong Tuhan. Yang amin diberkati, yang diem ditolong juga. Dalam kesesakan sangat terbukti. Nah, seringkali kita menghadapi kesesakan itu, saudara-saudara, seringkali apa? Banyak takutnya. Imannya nggak keluar gitu. Percayanya itu nggak keluar. Banyak takutnya. Nah, dibutuhkan saudara-saudara apa? Iman, percaya bahwa Tuhan itu mampu menyelesaikan masalah yang saya hadapi. Itu bahasa-bahasa seperti itu harus ada di pikiran kita. Dan itu bisa terjadi kalau firman Tuhan itu tinggal dalam diri kita. Kalau firman tinggal dalam diri kita, saudara-saudara, bahasa-bahasa iman itu ada. Iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Tapi kalau di sini kita kosong, nggak ada firman Tuhan, yang ada apa? Keraguan, kekhawatiran, ketakutan yang berlebihan, saudara. Saya katakan ketakutan itu manusiawi. Nggak ada orang yang nggak takut. Nggak ada orang yang nggak khawatir. Tapi jangan takut berlebihan. Amin. Semua orang bisa takut. Gak ada di sini saudara, saya dan saudara gak pernah ngalamin takut. Semua pernah ngalamin takut kok. Tapi jangan berlebihan. Di dalamnya, kalau ada Yesus, ada firman Tuhan tinggal dalam diri kita, ketakutan itu dimatikan oleh kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dikatakan sekalipun bumi berubah. Coba dalam ayat 3. Dalam ayat 3 dikatakan dalam firman Tuhan ini, sebab itu kita tidak akan takut. Haleluya. Amin. Karena apa? Gak takut. Karena Tuhan mau jadi penolong kita. Sekalipun bumi berubah. Sejak pandemi, saudara, bumi dunia ini sudah berubah. Cara berpikirnya berubah semua. Ya, ibadah juga berubah. Harus live streaming, juga ada live streaming. Semua berubah. Keadaan berubah semua. Kita nggak tahu ke depan lagi, setahun ke depan ini, 2 tahun ke depan ini. Memang firman Tuhan katakan, ke depan ini dalam kitab Wahyu, tidak ada kedamaian dalam bumi ini. Semua kekacauan. Saya bukan nakut-nakutin kitab Wahyu mengatakan seperti itu. Tapi yang ada minyak dan anggur tidak dirusakkan. Kenapa saudara-saudara? Karena Allah itu ada dalam kita. Immanuel. Pastikan Allah itu ada dalam diri kita. Bukan, kita ini sebagai orang Kristen itu bukan bertuhan-tuhanan. Alami Tuhan itu, saudara. Kalau saudara ngalami Tuhan, maka saudara bisa mengatakan, bisa bersaksi, saya ditolong Tuhan kok. Saya disembuhkan Tuhan. Kalau saudara mengalami Tuhan, jadi kekristenan itu bukan sekedar Tuhan-Tuhanan, rutinitas saudara ke gereja, enggak. Alami Tuhan yang sesungguhnya, Immanuel, Allah beserta kita. Allah ada dalam kita. Allah ada dalam kita. Allah yang besar itu ada dalam diri kita. Dia kasih rohnya sama kita. Dan kalau rohnya itu dalam diri kita, dia akan menolong kita. Coba kita buka Yohanes 14 ayat yang ke-15. Sebenarnya ayat untuk pencurahan Roh Kudus, saudara. Jikalau kamu yuk sama-sama baca firman Tuhan ini yang kencang suaranya. Mari kita sudah sambut firman Tuhan 3-4. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ayat yang ke-16. Ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang apa? Penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 17. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab Ia menyertai kamu. Diam dalam diri kita.
Allah yang kita sembah yang hebat itu ada di dalam kita. Amin ya 3 orang. Allah yang pencipta langit dan bumi itu ada Dia mau tinggal dalam diri kita. Amin. Nah, Allah mau tinggal dalam diri kita. Coba ayat 15. Ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kata Yesus. Allah mau tinggal dalam diri kita kalau kita mengasihi Yesus. Nah, mengasihi Yesus itu bukan sekedar nyanyi aku mengasihi, bukan. Orang yang mengasihi Yesus adalah orang yang menuruti perintahku. Orang-orang seperti inilah yang ditolong sama Tuhan. Kita perlu pengajaran. Tuhan itu penolong. Tapi bagi siapa? Nah, bagi orang yang menuruti perintah Tuhan. Apa perintah Tuhan sih? Tidak boleh benci sama orang. Gak ada yang amin. Gak boleh dendam sama orang. Utang bayar. Suami sayang sama istri. Suami yang ngomong, jangan istri. Amin. Suami-suami yang sayang istri itu rezekinya ada, saudara. Jangan galak sama istri. Rezekinya hilang. Saya tiap Sabtu mendoakan perkawinan, saudara. Saya ngomong ke laki-lakinya, jangan kasar sama istri. Dalam Kolose 3 dikatakan. Kalau orang yang sayang sama istri, rezekinya ada. Istri itu penolong. Amin. Dia diciptakan untuk jadi penolong. Laki-laki nggak bisa sendirian kalau nggak ada istri. Nah, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti. Katakan nurut. Katakan nurut. Nurut itu apa sih? Nurut itu apa? Nah, engkau dengar firman Tuhan, jalankan. Kalau hanya dengar firman Tuhan, gak melakukan firman Tuhan, bukan nurut. Ada hanya orang bangga, gue udah masuk gereja, gue udah dengar khotbah, bagus. Gue udah kasih persembahan, bagus. Tapi selebihnya kita harus nuruti apa yang Tuhan ngomong. Kejatuhan Adam dan Hawa adalah apa? Gak nurut sama Tuhan. Tuhan katakan jangan makan buah itu, dimakan. Gak taat. Malah diusir sama Tuhan dari Eden. Makanya lihat orang Kristen itu, saudara-saudara, orang itu nurut gak sama firman Tuhan. Itu. Saudara boleh dengar banyak khotbah, saudara, bagus. Rajin beribadah, bagus. Melayani Tuhan, bagus. Tapi nurut dong. Nabi Yunus itu nabi. Dengar suara Tuhan secara jelas, nabi. Ada kitabnya. Tuhan bilang, Yunus, kamu ke Niniwe. Dia ke Tarsis. Tuhan ngomong ke sana, Yunus ke sini. Ini nabi, yang saya ngomongin nabi, bukan jemaat. Tuhan ngomong ke Niniwe, Yunus ke Tarsis. Akibat nggak nurut, kapalnya terombang-ambing. Kalau saudara nurut firman Tuhan, begini, kok berhasil? Kenapa rugi melulu? Kenapa pusing melulu? Karena nggak nurut. Saya percaya saudara semua punya pesan pribadi dari Tuhan secara pribadi semua masing-masing. Nah, Yunus nggak nurut, saudara. Tunggu hancur dulu, tunggu tenggelam dulu, baru saudara-saudara dia nyerah sama Tuhan.
Kadang-kadang banyak orang Kristen tunggu hancur dulu baru bertobat. Untung masih bertobat. Tapi kalau bisa jangan tunggu hancur dulu dong. Amin. Ini saya direkam ya? Bukan? Saya direkam. Nanti viral lagi nanti ya, jangan ya. Jangan disebar-sebarin ya. Ya. Kalau direkam begini jadi kakuk saudara. Udah ada live streaming langsung ya. Saya jadi kaku nanti khotbahnya jadi gitu ya. Tadi khotbah saya apa lagi sih? Tadi khotbah saya ingetin dong. Nurut. Kalau suami nurut aja sama Tuhan, takut akan Tuhan, aman. Nah ini saudara-saudara, Yunus nggak nurut. Ya Tuhan kirim angin ribut. Kirim angin ribut doang Tuhan. Oh lo nggak nurut ya mau gue ya, udah. Itu nabi loh. Mau nabi kek, mau siapa kek, kalau udah nggak nurut berhadapan dengan Tuhan langsung. Yunus udah kapal begini pun saudara, tetap dia tiduran di bawah saudara. Imannya lagi tidur, nyenyak. Padahal di atas udah ketakutan semua. Sampai nahkoda kapal datang ke bawah. Kamu enak-enak tidur di sini, sementara orang sudah panik semua. Yunus sadar, gelombang ini, masalah ini gara-gara dia sudah. Saya tidak menghakimi saudara, tolong cek kenapa kita nggak berhasil, kenapa hidup kita susah melulu, kenapa hidup kita begini. Tolong cek, apa kita sudah nurut sama Tuhan atau enggak? Tuhan nggak ciptakan manusia untuk susah, saudara, enggak. Tuhan ingin saudara kita apa? Kita diberkati, ada kelimpahan, ada kebahagiaan. Nggak usah kaya raya lah, enggak. Yang penting saudara, berilah makanan kami yang secukupnya. Kadang-kadang yang cukup aja nggak bisa. Di akhir zaman ini, nurut sama Tuhan. Kau akan ditolong dalam keadaan sesukar apapun yang kau hadapi, saudara-saudara. Coba dikatakan firman Tuhan lagi, dikatakan ayat 16. Ayat 16 dikatakan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu penolong yang lain. Penolong, seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Kita ditolong Tuhan bukan pada saat ini, minggu depan, bulan depan. Sampai selama-lamanya. Sampai mati nanti sudah kita meninggal, saudara, dia bawa kita. Roh itu nanti yang bawa kita ke surga, saudara. Parakletos, dia penolong kita. Andalkan Tuhan dalam hidup saudara. Dia menolong saudara bukan saat ini atau besok. Nah, responi firman Tuhan ini, saudara. Jangan bilang gini, banyak orang Kristen saudara hanya nonton ayat, saudara. Atau nonton pendeta. Bagus juga khotbahnya. Tapi keras sekali khotbahnya ya, suaranya ya. Enggak, isi firman ini saudara. Isi firman ini saudara. Saya percaya semua di sini butuh pertolongan dari Tuhan. Pasti Tuhan tolong. Tapi untuk Tuhan menolong saudara, kasihi dia, turuti firman-Nya. Kalau kita nggak nurut saudara-saudara, hidup itu muter-muter nanti. Nggak ada pertolongan. Tapi kalau saudara mengasihi dia, nuruti firman-Nya, ada pertolongan Tuhan yang luar biasa. Sekali lagi, 1 bulan ini bisa 1 bulan yang berat. Tahun ini bisa tahun yang berat, tapi tahun ini juga tahun berkat juga bagi kita. Amin. Bagaimana saudara dapat berkat kalau nggak ada masalah dan tantangan? Di balik tantangan itu ada berkat yang Tuhan sediakan. Tidak ada orang yang nggak punya tantangan, semua ada tantangan. Umur saya udah 60 tahun sekarang, mau 60 tahun. Selama saya melayani Tuhan, banyak tantangan yang saya hadapi. Ada masalahnya, tapi ada jalan keluarnya. Ada masalahnya, ada jalan keluarnya. Ada masalahnya, ada jalan keluarnya. Ada masalahnya, ada jalan keluarnya. Tolong tangan saudara semua itu 3, ikutin saya, 3, 4. Ada masalahnya, ada jalan keluarnya. Ada masalahnya, ada jalan keluarnya. Yang ngeri, masalah
Nggak ada jalan keluar Pak. Ada yang salah dalam diri kita. Mungkin engkau rajin ke gereja, tapi nggak mengasihi Yesus dan menuruti firman Tuhan. Ada jemaat, Pak, tolongin doain saya Pak. Saya ada masalah Pak, berat Pak, saya doain. Minggu depan datang lagi, Pak, masalah makin berat nih Pak. Oke, doain lagi. Minggu depan datang lagi, Pak, aduh makin berat nih Pak. 2 bulan saya doain makin berat. Judulnya apa? Pak, pinjam duit dong Pak. Ya. Ujung-ujungnya duit juga. Saudara-saudara, masalah bisa diselesaikan kalau kita menuruti firman Tuhan. Coba Matius 8 ayat 23. Saya senang semua saudara senyum semua ya. Seenggak-enggaknya udah selesai itu masalah, betul enggak? Walaupun belum selesai, amin. Imani aja, iman tuh begitu. Matius 8 ayat 23. Di sini Yesus sebagai penolong ya. Dan Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Ayat 24. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu atau danau Tiberias, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus modom, tidur. Saudara, kalau saudara pernah ke Israel, danau Tiberias ini nggak pernah ngamuk saudara. Tenang, teduh sekali saudara. Tapi di saat ini saudara-saudara dalam perikop ini saudara, datang angin ribut. Mengamuk angin ribut di danau itu. Kan dalam keadaan tenang kadang-kadang kita nggak perlu berdoa, udah tenang aja. Berdoanya Tuhan terima kasih. Bik coba kalau ada masalah, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan, Tuhan. Gitu ya. Kalau dalam keadaan tenang apa? Tuhan, amin, selesai gitu ya. Nah ini saudara-saudara dalam keadaan aman kadang-kadang orang meremehkan gitu. Padahal dalam keadaan aman itu bisa bahaya masuk saudara. Aman itu bisa bahaya masuk. Coba ayat selanjutnya saudara-saudara. Kita lihat firman Tuhan ini. Ayat berapa tadi? Ayat berapa? Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Ayat 25. Ayat 25. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan tolonglah kita binasa. Ketakutan, panik. Nah biasanya orang kalau udah panik baru manggil Tuhan. Untung manggil Tuhan. Tuhan. Ini kalau saya khotbahkan mah gampang. Tapi kalau misalkan bahasa sekarang gini sudah bahasa sekarang gini. Mati gua. Aduh, habis gua. Aduh gimana nih? Oh, masih gitu kan? Elah pura-pura nggak pernah begitu. Kayaknya rohani semua nih nggak pernah begitu ya. Gitu udah kebanyakan kali ya. Pernah ngalamin gitu panik? Aduh, gimana nih? Aduh, gitu. Loh, perahu mau hancur masa santai aja? Bisa begitu saudara? Tolonglah kita binasa. Bahasanya nggak rohani lagi. Binasa ini kita. Mati deh gua dah. Ngalamin nggak pada saat ini sekarang? Muka-muka tegang itu pasti ngalamin begitu. Muka tegang begini. Iya Pak, saya Pak, itu Pak, saya ngalamin begitu Pak sekarang. Bagus engkau dengar khotbah ini saudara. Tuhan akan menolong saudara. Coba ayat selanjutnya. Yesus ngomong apa saudara? Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Orang udah takut saudara, udah ketakutan. Yesus enteng ngomongnya, mengapa kamu takut? Bayangin saudara, di perahu itu ada Yesus. Satu perahu dengan Yesus. Bisa takut juga. Di rumah saudara, foto Tuhan Yesus gede-gede. Salibnya gede. Salib ditaruh di sini makan, bisa takut juga.
Loh, ini Yesus ada di perahu itu loh. Yesus ada di perahu itu. Harusnya apa? Murid-murid sama apa? Santai aja, ada Tuhan Yesus gitu. Betul nggak? Betul nggak? Tapi yang betul gimana? Takut. Kita udah berdoa, tapi perasaan takut ada lagi. Aduh, udah doa lagi, takut lagi. Doa lagi, takut lagi. Tuhan ngomong, mengapa begitu takut? Artinya apa, saudara? Untuk meyakinkan kita, saudara-saudara, semua kendali ada di tangan Yesus semua. Apa yang kau takutkan itu tidak akan terjadi. Kalaupun toh terjadi, dia akan menjadi penolongmu yang ajaib. Amin. Kalaupun toh terjadi yang saudara takutkan itu. Tolong aja saudara berubah, ada yang mukanya begini ketakutan, ada yang mukanya cuek, ada yang mukanya begini pura-pura rohani gitu ya, bagus juga. Ada yang ogah-ogahan, lihat WA-nya, kapan nih pendeta berhenti khotbah gitu ya. Udah lapar ini. Ya, yang di live streaming juga, kalau ada yang takut, Tuhan katakan, mengapa kamu begitu takut? Nah justru apa? Pengalaman seperti ini saudara, murid-murid mengenal siapa Yesus. Saudara. Artinya apa? Ketika engkau mengalami masalah, tantangan, kesukaran, kesulitan, disitulah engkau akan mengenal Tuhan. Tuhan gak pernah tinggalkan kita. Itu kan teorinya firman Tuhan ya. Tapi kalau ngalamin masalah itu takut banget gak kita? Takut banget. Waktu pandemi kemarin 2 tahun kita gak bisa keluar rumah, gimana perasaan muka kita? Keluar salah, di dalam salah. Nggak begini salah, itu semua dalam ketakutan dunia. Toh Tuhan tolong juga kita pada saat ini. Amin. Ada yang tidur lagi dengar khotbah saya begini. Itu saya lihat di belakang tuh ada tuh. Nggak ada bohong. Saya ngingetin yang mau tidur aja udah siap-siap gitu. Ini jam siang, ini jam rawan saudara. Amin. Nggak ada yang tidur, baik-baik semua. Jemaat Betos baik-baik semua. Tapi ada yang udah mulai gini. Udah mulai begini. Oh, saya sindir supaya begini gitu. Amin. Amin. Sini firman Tuhan tadi. Nah, pengenalannya apa? Coba ayat selanjutnya. Matius 8. Dan heran, yuk sama-sama baca 34. Dan heranlah orang-orang itu atau murid-murid ya, katanya, orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Orang apakah dia ini? Murid-murid masih ngelihat apa? Sebatas orang Yesus. Sebatas rabi, guru. Orang apa dia ini? Masih ngomong orang. Sekelas orang gak pernah begini. Sekalipun Musa, Elia. Orang apa dia ini? Ini gelombangnya menakutkan loh saudara. Ada pengenalan akan Tuhan akhirnya. Terus ayat selanjutnya saudara. Ayat selanjutnya. Bukan tadi 27. 26 dulu. Ia berkata pada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi apa? Menjadi apa? Teduh sekali. Semua ngomong, teduh, semua 3-4. Teduh, tangannya. 3-4. Teduh sekali. Semua dong. Saya tuh nyindir yang ngantuk supaya nggak ngantuk. 3-4. Teduh
sekali. Ada yang cuek. Apaan pendeta mayong gua ini? Sekali lagi ya, sekali lagi. Gue gak akan berhenti loh, sampai jam 4 gue gak berhenti juga. 3, 4, teduh sekali. Tadinya panik sekali, sekarang teduh sekali. Waktu utangmu banyak apa? Panik, tapi ketika dibayarin, lega. Semua ngomong 3, 4, lega. Oh, banyak yang punya utang ya. Loh, yang bisa membuat semua ini apa? Ya Tuhan Yesus. Akhirnya apa? Nanti saudara, di Matius 14 ada lagi kisahnya saudara. Meningkat lagi saudara cara pengenalan akan Tuhan. Jadi murid-murid dulu saudara ada PR, ada masalah, ada pertolongan, ada masalah, ada pertolongan. Ada anggur yang habis, Tuhan isi kemanisan. Ada roti, 5.000 orang gak makan, ada mujizat Tuhan. Jadi saudara-saudara setiap masalah-masalah di Alkitab, Tuhan kasih pertolongan, kasih pertolongan, kasih pertolongan, kasih pertolongan. Nggak ada yang amin, nggak ada yang amin, nggak ada yang amin, nggak ada yang amin. Saya nanya, masalahmu apa sih? Ujung-ujungnya apa? Hepeng Pak. Teduh. Rumah tangga yang ribut tiap hari, sekarang teduh. Ada jemaat konseling sama saya, Pak Pendeta rumah tangga saya begini Pak, oh istri saya begini-begini Pak. Istrinya gak lama kemudian, Pak suami saya begini-begini Pak. Yang benar yang mana ya? Tiap hari kami ribut Pak. Loh kalau tiap hari ribut, yang ada setan di dalam rumah tangga itu. Tapi kalau ada Tuhan, teduh sekali. Gue jadi latihan dance, latihan choir jadinya gue nih. Teduh. Saya rindu loh jemaat-jemaat BTC gini. Sudah ini kan mantan BTC semua kan kita nih. Hah? Mega juga ya, Mega. Saudara sering ditolong, amin. Saudara di Tiberias ditolong sama Tuhan. Setialah sama gereja Tiberias. Amin. Jadi pertolongan kita saudara-saudara di mana? Tuhan yang di mana gitu. Saya udah 30 tahun lebih di Tiberias. Banyak saya alami pertolongan-pertolongan Tuhan. Gak kemana-mana kita. Amin. Saudara setia. Karena apa? Di gereja kita ada pertolongan. Ada pertolongan. Saya banyak jumpain jemaat-jemaat setia di gereja Tiberias. Karena apa? Ngalamin pertolongan Tuhan. Ngalamin gitu. Ngalamin. Gereja ini berdiri karena apa? Karena pertolongan Tuhan. Bapak Gembala dulu. Apoteknya dijual semuanya. Ibu Gembala ada ngalamin masalah sakit dulu sama Bapak. Sebelum jadi hamba Tuhan. Hingga berdirinya gereja Tiberias karena apa? Ada mujizat dan pertolongan terjadi. Semua ada backgroundnya. Saya juga pernah ngalamin saudara. Hampir mati dulu di rumah sakit. Hampir mati. Bolak-balik ICU, bolak-balik ICU. Hidup saya hancur tadinya. Tapi ada pertolongan, ada pertolongan, ada pertolongan, ada pertolongan, ada pertolongan, ada pertolongan. Nggak ada yang amin. Ada pertolongan, ada pertolongan. Camkan dalam diri saudara sendiri, ada pertolongan. Jiwaku ada pertolongan. Kalau saudara pertolongan saudara, saudara apa? Gak mungkin gak ingat sama Tuhan saudara. Ayat terakhir saudara. Daniel 6 ayat 11. Ini berapa menit lagi saya? Daniel 6 ayat 11. Demi didengar, ya sama-sama aja, 3-4. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Daniel punya masalah saudara.
Masalahnya apa? 120 menteri musuhin Daniel semua. Karena Daniel takut akan Tuhan dan hidupnya kudus. Dicari-cari saudara, gara-garanya Daniel ini saudara. Dicari-cari. Tapi karena Daniel mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan itu dia berdoa 3 kali sehari. Disiplin dalam doa. Orang yang mengasihi Tuhan tuh ada disiplin berdoa. Amin. Ada disiplin baca Alkitab. Renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Doa 3 kali sehari. Dia doa nggak langsung minta temanya, bayarin utang, enggak. Dia memuji-muji Tuhan dulu saudara. Kalau doa itu jangan langsung temanya, minta dulu, jangan, memuji-muji Tuhan dulu. Makanya diusahakan kalau ke gereja jangan terlambat, amin. Kecuali pendeta. Ya kalau macet kan berapa kali saya khotbah kan. Diusahakan tidak terlambat, diusahakan ada puji-puji sama Tuhan. Dan Tuhan tuh suka dipuji. Amin. Tadi saya bangun pagi jam 3:30 saudara di rumah. Di kamar saya ada keyboard, saya nyanyi saudara. Muji Tuhan dulu, senangkan hatinya dia dulu saudara. Kita kalau doa langsung temanya, Tuhan bayarin utang dong. Masalah gue begini-begini Tuhan. Tolong dirubah supaya saudara ditolong sama Tuhan. Dikatakan di sini Daniel memuji Allahnya. Tuhan tuh pencipta langit, tapi ada satu yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan saudara, memuji dirinya sendiri. Dia bikin mujizat langit dan bumi dia ciptakan saudara. Tapi untuk memuji diri sendiri, dia perlu saudara dan saya. Yang amin cuma 3 orang. Amin. Amin. Tapi udah memuji, udah berdoa, masalah ada juga. Masuk gua singa juga. Pak, saya udah doa Pak, udah rajin Pak. Saya ibadah 6 session Pak ke Betos ini Pak. 6 session. Wah, hebat juga saya bilang. Mantap, nggak apa-apa. Tapi Pak, masalah saya kok ada ya Pak ya? Daniel sudah berdoa 1 hari 3 kali. Hidupnya benar, tetap punya masalah. Bahkan dimasukin ke gua singa. Singanya lagi lapar. Tapi saya mau tanya sama saudara. Di gua itu singanya makan Daniel enggak? Singanya nonton Daniel. Sebenarnya Daniel takut enggak? Takut loh, namanya singa. Nanti jangan bawa ayat ini saudara nanti ke taman ini ya. Halo singa, deketin, dicokot saudara. Tetap ada rasa takut saudara, nggak mungkin. Tapi apa? Tuhan bisa dikirim malaikat untuk nutup singa itu. Tiba-tiba singa itu nggak mau makan saudara. Artinya apa? Daniel punya pengenalan Tuhan di gua singa itu. Tantangan, hadapi tantangan itu. Jangan dihindari tantangan itu. Kadang-kadang ada tantangan kita sembunyi, ngumpet kita. Enggak, hadapi. Allah akan turut bekerja di depan situ. Kalau debt collector datang, hadapi. Nah, kalau dihadapi Pak, nanti nagih Pak. Ya itu resiko mengutang. Cuman bilangnya apa? Ntar sabar ya, sabar. Mana tahu yang minjemin duit utang saudara itu, udahlah nggak usah dibayar lah. Nggak ada yang amin ya udah. Ini bercanda aja. Artinya apa? Hadapi tantangan itu. Kita kadang-kadang apa? Nggak mau hadapi tantangan itu. Kita ngumpet. Sembunyi. Daniel hadapi, walaupun perasaannya begini saudara. Saya nggak tahu, saudara punya masalah pada saat ngumpet atau dihadapi. Kalau engkau ngumpet, Tuhan nggak akan bekerja. Ya saudara ngumpet sih. Kalau saudara serahkan sama Tuhan, Tuhan di depan saudara akan bekerja. Nggak tahu jalan keluarnya bagaimana, jangan dipikirin jalan keluarnya. Daniel nggak pernah mikirin jalan keluarnya, tiba-tiba singa diem, enggak.
Pokoknya ada pertolongan aja. Amin. Pokoknya ada pertolongan. Dan Tuhan tolong nggak? Tuhan tolong nggak? Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan kita baik. Kalau saudara menghadapi masalah, tantangan, penderitaan pada saat ini, hadapi. Tuhan akan melihat. Engkau akan melihat pertolongan tangan Tuhan di depan saudara. Ya, puji Tuhan. Tuhan berkati saudara-saudara. Beri tepuk tangan sama Tuhan Yesus. Ya, imam musik. Lagu itu ya, sungguh besar ya. Sungguh besar. A ya. Mana gimana sih? Sungguh. Teman ini. A ya. Ya. Kemanakah aku dapat pergi? Amin. Menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Amin. Haleluya. Terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselangi bagiku, sungguh indah. Hanya perempuan saja, haleluya. Nyanyi dengan penyembahan kepada Tuhan. Nyanyi dengan iman, berharap pertolongan dari Tuhan. Dia dekat, dia sahabat kita, dia Tuhan kita. Yang laki-laki, haleluya. Haleluya. Bisa membalas kesetiaan, sungguh mulia dan berharga. Angkat tangan kita saudara-saudara, haleluya. Sungguh besar
Dia besar mengasihi kita. Dia sangat mengasihi kita. Haleluya. Amin. Amin. Tetap angkat tangan saudara. Haleluya. Sungguh indah. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama saudara kita naikkan pujian. Tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus. Haleluya. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan. Kita bagi bersama-sama gereja Tiberias. Hidup kami, tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Kita masuk dalam perjamuan kudus yang ada minyak dan anggur tidak akan dirusakkan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat dan memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah dan makanlah, sebab inilah tubuhku. Mari saudara kita angkat roti ini saudara, yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus. Dan mari kita ucapkan bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, memberi kami hidup yang kekal dalam kerajaan sorga. Menyempurnakan tubuhku sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar kami semua bersama keluarga dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuh Kristus yang ditombak, ditikam atas kayu salib agar kami semua bersama keluarga sehat sentosa. Dalam nama Tuhan Yesus kami semua disembuhkan, bebas dari bahaya dan maut. Dalam nama Tuhan Yesus kami meraih janji-janji Tuhan. Segala penyakit dan penderitaan sudah diangkat di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Sesudah itu Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-murid dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Sebelum kita angkat, mari kita minta ampun sama Tuhan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Dan ampuni juga yang mungkin engkau pernah disakiti oleh orang itu. Ampuni pada saat ini.
supaya doa-doamu tidak terhalang. Percaya Tuhan itu akan menolong kita. Ada mujizat, ada kesembuhan, ada pertolongan, ada jalan keluar yang Tuhan berikan kepada kita. Mari nuruti firman Tuhan, dan pertolongan Tuhan akan nyata dalam kehidupan pada saat ini. Mari saudara-saudara kekasih, kita angkat anggur ini yang akan dibentuk menjadi darah Kristus. Dan mari kita ucapkan bersama-sama, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal, memberikan pengampunan atas dosa kesalahanku. Kami bertobat sungguh-sungguh, menolak dosa, menolak setan-setan dan perbuatannya. Keluarga kami, keluarga yang kudus, menolak poligami, menolak percabulan, poliandri. Kami tolak perzinahan, perceraian, perselingkuhan. Kami tolak berdusta, pencuri, menipu, dan menolak segala fitnah atas keluargaku dan gereja. Yang kedua, oleh darahnya kami dikuduskan menjadi warga sorga. Doa kami semua termeterai sepanjang abad menjadi warga sorga, punya rumah di sorga dan di bumi. Dalam nama Tuhan Yesus, oleh darahnya, oleh bilur-bilurnya, kami sembuh mulai hari ini. Kami tidak migrain, tidak pendarahan. Kami tolak stroke, kami tolak mandul, kami tolak cuci darah, kami tolak darah tinggi. Dalam nama Yesus, segala penyakitku hari ini disembuhkan. Perjamuan ini lebih dari roti mana bangsa Israel 40 tahun di padang gurun diberkati. Kami tolak miskin, kami tolak bangkrut, kami tolak hutang-hutang pribadi, pekerjaan, usaha, karir, bisnis, dan daganganku diberkati puluhan kali ganda. Bangsa Israel 40 tahun setiap hari, jubah baru artinya tubuh kami mulia, tidak sakit-sakitan, tidak meminta-minta. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus yang mengampuni dosa-dosaku. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus yang sudah menerima tubuh dan darah Tuhan Kristus, mari sejenak di hadapan Tuhan kita datang sama Tuhan. Kita percaya sungguh-sungguh bahwa kita menerima kuasa melalui perjamuan kudus yang sudah kita terima pada siang hari ini. Angkat kedua tanganmu tinggi saudara, bersyukurlah, berimanlah kepada Tuhan. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Haleluya. Ucapkan syukur sama Tuhan atas tubuh dan darahnya. Dia ada dalam diri kita, Dia beserta kita. Minta sama Tuhan apa yang kau perlukan pada saat ini. Pergumulanmu, rencana-rencanamu bulan depan, tahun depan, minta sama Tuhan. Kalau engkau mengasihi Tuhan, Dia akan menjadi penolong bagi kita. Dia serius mengasihi kita. Dia mengasihi kita dengan segenap hatinya. Dia rela mati di kayu salib untuk saya dan saudara. Kalau dia mau rela mati untuk saya dan saudara, dia juga menolong apa yang kau perlukan, yang kau butuhkan, yang kau rindukan. Selama itu berkenan di hadapan Tuhan, kehendak Tuhan, Tuhan akan beri itu kepadamu. Doa sama Tuhan, doa sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sesuai firman Tuhan dalam Markus 6 ayat 12-13, Ibrani 1 ayat 9, inilah minyak urapan, dioleskan ke tubuh yang sakit mendatang kesembuhan.
Minyak urapan memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Dengan minyak urapan ini, roh jahat, roh setan dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Daud ketika diurapi oleh Nabi Samuel, Daud mengalami kemenangan-kemenangan. Bahkan Goliat dikalahkan. Apapun tantangan yang dihadapi Daud, Daud disertai Tuhan, diberi kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Langsung ya. Angkat tangan saudara, kekasih-kekasih Tuhan, domba-dombanya Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Percaya Tuhan itu baik, bahkan sangat baik. Dan Dia memperhatikan setiap umatnya, domba-dombanya. Kami berdoa untuk MC, Tuhan berkati pelayanan mereka semuanya. Apa yang dikerjakan berhasil. Tuhan jamah juga choir, singer. Tuhan berkati apa yang dikerjakan berhasil. Imam Musib, Renaldi dan kawan-kawan, Tuhan berkati semuanya yang dikerjakan dibuat berhasil. Kami percaya Tuhan baik, memperhatikan setiap hamba-hamba Tuhan di sini. Operator, kameramen, Tuhan berkati semuanya. Nama Tuhan dimuliakan. Kami juga berdoa untuk Ibu Gembala kami, Ibu Pendeta Darti Pariaji. Tuhan berkati beliau. Banyak orang dimenangkan untuk kerajaan surga lewat gereja Tiberias. Banyak orang disembuhkan dengan minyak urapan. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Anak, cucu, mantu, Tuhan berkati semuanya. Nama Tuhan dipermuliakan. Berdoa untuk Pendeta Aristo dan keluarga dan semuanya. Pastor Argo Pariaji, Tuhan juga berkati. Nama Tuhan dipermuliakan semuanya. Angkat tangan saudara kekasih Tuhan, miliknya Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat yang datang daripada Tuhan. Haleluya. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang kekurangan Tuhan berkati. Yang tidak ada jalan keluar, Tuhan berikan jalan keluar. Rumah tanggamu bahagia. Mari menjadi suami yang baik, menjadi istri yang baik, menjadi anak-anak yang patuh akan orang tua. Dan apa yang kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Persembahanmu diterima Tuhan. Yang kau kerjakan dibuat berhasil. Kasih dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dari Roh-Nya yang kudus menyertai kita saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput dalam awan kemuliaannya. Maranatha, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Katakan semua saudara, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati, sukses saudara, amin. Ku kagum